Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah alam bismillahirrahmanirrahim. Allah, berzikirlah kamu sebagaimana yang diterangkan, mudah-mudahan kamu masuk orang yang takwa. Inilah salah satu fadilah zikir, bahwasanya insan itu akan menjadi takwa dengan jalan berzikir. Seperti yang diterangkan kemarin, wastaghilu bizikrihi duna mas'alatihi. Sibukkanlah dirimu dengan berzikir tanpa meminta apapun. Jadi kalau orang-orang berzikir tanpa meminta apapun, itulah orang-orang yang luar biasa. Yang kata Allah dalam hadis qudsinya, ana jalisun man zakaroni. Saya, kata Allah, duduk bersama orang-orang yang berzikir kepadaku. Jadi kalau kita selalu menyibukkan diri dengan berzikir, makomnya kita akan duduk berbarengan. Ini makna majaz ya, bahasanya majazi ya, seolah-olah seperti itu. Kita akan duduk berbarengan dengan Allah bagi orang-orang yang mau menyibukkan dirinya berzikir kepada Allah. Dalam hadis qudsi yang lain, man yasgilu bizikrihi ata'ahu fadla afdol. Jadi maksudnya, barang siapa orang yang menyibukkan dirinya berzikir kepadaku, aku akan memberikan, pasti akan memberikan afdolu, sesuatu yang luar biasa, daripada orang-orang yang suka meminta-minta. Kalau untuk kalangan-kalangan orang-orang khawasil khawas, pernah diceritakan seorang wali Allah pada waktu sakit dia meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Bukannya sembuh, malah bertambah sakitnya.
ternyata ada suara yang datang kepada dirinya, suara tanpa rupa. Itulah yang disebut namanya hatif. Ya, suara tanpa rupa itu disebut namanya hatif. Bicaranya begini. Pada waktu dulu seorang wali tersebut ternyata berjanji bahwa tidak akan meminta apapun kepada Allah, baik dalam keadaan senang ataupun duka ataupun susah. Setelah ditegur seperti itu, akhirnya apa? Dia tidak pernah meminta apapun kepada Allah, yang ada hanya ingin menyibukkan dirinya berzikir kepada Allah. Nah, di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Sudialaya, kita bisa seperti itu melalui zikir khafi. Karena zikir khafi itu tidak terkena tempat dan waktu, jadi kontinu terus menerus tanpa berhenti. Itulah zikir khafi. Yang disebut zikir itu kontinu terus menerus istiqomah, itu namanya zikir. Kalau ada bilangan-bilangan tertentu dipakainya di waktu-waktu tertentu, itu namanya wiridan, wirid ya. Jadi wiridan-wiridan tersebut pun seperti kita mewiridkan surat Waqiah, kita mewiridkan hal-hal yang lain, misalkan ingin membaca apa, tambah banyak rezeki ya Rozak, ingin gagal ya Qahar misalkan. Kita mewiridkan hal-hal begitu, aslinya sebetulnya itu hanya mensugesti diri kita supaya timbul keyakinan kita kepada Allah. Aslinya seperti itu. Masuk di bawah alam sadar kita sering membacakan zikir, misalkan ya Rozak, ya Rozak, ya Fatah, ya Fatah misalkan. Tujuannya apa? Mensugesti diri kita supaya timbul keyakinan kepada Allah. Karena Allah akan memberikan bagi orang-orang yang sudah beriman atau orang-orang yang sudah yakin kepada Allah. Nah, itulah fungsi daripada wirid. Bukan karena wirid itu sakti, bukan, tapi keyakinan kitanya supaya bertambah hasil daripada kontinu terus menerus kita mewiridkan itu. Yang lebih disebut kepada zikrullah mah itu ya, yang disebut zikir khafinya itu. Kenapa begitu? Karena kontinu terus menerus tanpa henti, kapanpun dimanapun, sedang dalam keadaan apapun, dan tidak pernah dihitung. Pokoknya kalau lupa ingatkan, terus seperti itu aja. Makanya di dalam itu tadi disebutkan wastaghiluhu, sibukkanlah dirimu bizikri, dengan zikir kepada Allah, duna mas'alatihi, tanpa meminta apapun. Pokoknya disibukkan diri kita tanpa ada keinginan apapun, zikir aja. Ibarat kita ke cewek, kita ngomong cinta aja, udah cinta aja tanpa ingin apa-apa. Begitu juga kita kepada Allah seperti itu. Karena kalau orang sedang menyibukkan diri kepada Allah tanpa ada an mas'alati, tanpa ada keinginan meminta apapun, Allah akan memberikan afdal, lebih utama daripada orang yang sering meminta. Ibarat bahasa di dunia mah, kita nggak usah suka menanyain masalah gaji, yang penting kerja. Kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya. Itu kan definisi takwa kan. Karena Allah akan maha tahu, lebih tahu apa yang ada di dalam diri kita, kebutuhan dalam diri kita Allah lebih tahu. Adapun perjuangan melawan syaitan itu adalah batin, yaitu dengan hati dan jantung dan iman.
Maka apabila kamu serang dia, maka penolongnya ialah yang Rahman, dan tempat kamu berpegang pun ialah Allah. Yang menunjukkan agama dan harapanmu ialah memandang dengan lezat menghadap Allah yang penuh karunia. Nah, di sini kita pun dalam menghadapi hawa nafsu ini, kita nggak usah kita perangi nafsu kita, sulit, nggak bisa, karena nafsu itu tidak bakal mati selama kita masih hidup. Kita hidup masuk hidup, kalau kita mati nafsu juga ikut mati, terkubur. Makanya yang diharapkan yaitu kasih sayang dari Allah, itu saja. Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata begitu sulitnya untuk melawan hawa nafsu itu, kecuali atas karunia rohimnya Allah kepada diri kita. Nah, gimana cara untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah terhadap diri kita? Ya, kita kerjakan apa yang diwajibkan untuk diri kita, kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah, supaya meraih kasih sayang daripada Allah. Nah, kalau sudah mendapatkan kasih sayang daripada Allah, nanti volume nafsu itu sendiri akan dikurangi oleh Allah. Ya, volumenya nanti dikurangi oleh Allah, bukan oleh kita. Makanya pentingnya riyadhah, pentingnya mujahadah itu salah satunya itu untuk membangkitkan ruhani kita supaya bangun. Selama ini yang kita kerjakan, sholatnya, zikirnya, apapun itu hanya baru jasadnya saja, ruhaninya belum. Apa cirinya? Males, sok sanggup wae kan, perasaan nanggung, engke akhirnya jadi bangke. Tapi namun jenar ruhaninya yang nagih, itu nggak begitu ceritanya. Seperti pada waktu kita haus, kita minum air pun tanpa disuruh oleh orang lain, tapi karena keinginan sendiri, karena kita haus. Begitu juga perut kita kalau lapar, tanpa disuruh lagi, kita akan menagih dengan sendirinya. Begitu juga kewajiban kita kepada Allah seperti itu karena makanan rohani. Jadi peperangan kamu terhadap orang kafir adalah peperangan zahir dengan pedang dan tombak. Pertama perang zahir ngarananya, dan pembantumu ialah pimpinan seorang raja dan pembantu-pembantu. Harapanmu dengan perjuangan itu ialah masuk surga. Maka apabila kamu terbunuh dalam perjuangan zahir ini, balasanmu ialah abadi dalam darul baqa. Tapi apabila kamu terbunuh di dalam perjuangan memerangi setan dan menentang mereka hingga datangnya ajalmu, adalah balasan melihat wajhillah, sekalian alam tatkala bertemu di hari kemudian. Kalau kita berperang zohir melawan orang kafir, misalkan zaman dahulu, itu kan ada seruan jihad. Contoh kayak seruan jihad pada waktu perang di Surabaya itu, dan resolusi jihad dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Itu seruan jihad, surga balasannya karena mempertahankan atau membela tanah air. Katanya kan ada slogannya hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Padahal itu slogan, itu bukan hadis ya, bukan hadis, tapi slogan yang dikobarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu bukan hadis. Banyak juga yang ngomong itu hadis, bahkan ya itu bukan hadis. Tapi slogan yang dikeluarkan, seruan yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, itu kalau kita terbunuh di situ, kita balasannya akan diberikan surga oleh Allah.
Karena itu zohir. Tapi kalau kita perang memerangi hawa nafsu kita yang di dalam batin kita, ya, itu lebih levelnya lebih tinggi lagi. Kita akan melihat wajhillah. Karena kenikmatan yang tertinggi di surga itu pada waktu bertemunya kita dengan bermuajah dengan Allah. Tuh, makanya kan ada famangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Famangkana yarju, maka barang siapa yang menginginkan bertemu kepada Tuhannya, nah itu di situ. Karena kenikmatan yang paling tinggi itu kenikmatan pada waktu bermuajah kepada Allah. Makanya kalau saya pribadi suka diniatkan kalau mau sholat, suka membaca nawaitu taqarruban ilallahi ta'ala khalisan mukhlisan liwajhil karim, ya, bermuajah kepada Allah yang maha mulia. Ya, nawaitu taqarruban ilallahi ta'ala khalisan mukhlisan liwajhil karim, baru ilahi anta maksudi wa ridhaka man tubi'ati min mahabbataka wa ma'rifah. Jadi jika kamu terbunuh oleh kafir, maka kamu syahid hukumnya. Karena kategorinya hukum mati syahid. Dan apabila kamu nanti terboyong oleh syaitan sebab kamu ikuti dia dan ikuti perbuatannya, maka kamu tertolak dari si raja yang kuasa dan gagah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjuangan menyerang secara zahir itu ada kesudahannya, sedangkan menyerang syaitan dan hawa nafsu tidak ada habis-habisnya dan tidak ada kesudahannya. Pernah pada waktu itu para malaikat cemburu terhadap manusia karena apa yang diinginkan bisa dilaksanakan. Makanya dulu ada cerita namanya malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut dicoba oleh Allah karena penasaran ingin seperti manusia karena mempunyai hawa nafsu. Akhirnya diturunkanlah, diutus malaikat Harut dan Marut ke bumi. Akhirnya dia tidak kuat. Makanya kalau kita manusia, kalau kita bisa baik, kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita bermaksiat terus, itu lebih jelek daripada setan. Fahuwa kal an'am, dia seperti binatang. Tapi ada slogan juga, ada necklace juga. Baik terus kita bukan malaikat, jahat terus kita bukan setan. Manusia. Bahasa manusiawi, gitu kan gitunya. Tuh didukung gitu malah. Justru kalau kita baik terus, berarti kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita berbuat jahat terus, kita lebih jelek daripada binatang. Hanya dulu kan pada kemarin sudah diterangkan. Al-karamatu wa taqwa. Karomah atau kemuliaan itu adanya di dalam orang yang bertakwa. Wal muhinan fi ma'siyati. Itu kebalikannya. Dan kalau kita berbuat kejelekan itu adanya di dalam maksiat. Dan ternyata maksiat sendiri, berbuat dosa sendiri, itu ternyata akan menghancurkan batin kita. Zahir kita pun akan banyak kena sakit karena terlalu banyak maksiat. Ya, ternyata seperti itu.
Masalahnya kenapa? Perjuangan melawan hawa nafsu dan syaitan itu karena itu tidak ada habis-habisnya. Sampai kapan? Sampai kita mati juga. Kalau kita melawan musuh orang-orang kafir yang memusuhi Islam, itu ada habisnya, ada waktunya, dan itu masuk dalam kategori syahid fi sabilillah. Tapi memang kelihatannya kecil, ternyata besar sekali. Contoh tadi saya ceritakan ke ketua, perjuangan saya mau ke sini pun karena anak kurang sehat, ingin dibawa ke dokter. Saya tidak bisa nganter karena ada kegiatan pengajian malam-malam. Ternyata beratnya ya Allah luar biasa. Keluarga saya korbankan, anak saya korbankan demi ke sini. Apalagi orang-orang dahulu kala, para pahlawan pembela tanah air. Mereka rela mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri untuk kepentingan kita-kita yang sekarang menikmati. Perjuangan saya tadi aja ya Allah beratnya luar biasa. Di satu sisi itu anak saya, di sisi lain saya ingin fisabilillah juga. Sama fisabilillah begini pengajian. Apalagi orang-orang dahulu yang mengorbankan nyawanya, keluarganya, hartanya. Ya Allah ya Rabbi, beratnya minta ampun. Makanya jangan sampai melupakan jasa para pahlawan seperti itu, karena perjuangan mereka beratnya minta ampun. Luar biasa perjuangannya. Apalagi slogan-slogan Habib Lutfi seperti itu. Makanya dia punya guru yang di daerah selatan sono, yang apa namanya, Dina Sudirman lahir di mana tuh? Purwokerto. Ya tuh ada disebut namanya gurunya Mbah Malik Ilyas. Kalau Mbah Malik Ilyas itu setiap datang apa namanya kemerdekaan 17 Agustus ya tahun 1945, biarpun dia lagi di jalan, dia akan berhenti di jalan tersebut. Dia akan menggelar apa namanya karpet atau tikar. Dia akan membakar kamenyan, mengeluarkan makanan kecil, dan waktu itu langsung tahlil untuk menghadiahkan kepada para pahlawan tanah air. Itu kebiasaan Mbah Malik Ilyas, guru Thariqah Naqsyabandiyah ya Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Seperti itu. Dan kalau setiap diadakannya 17 Agustus dia melihat bendera, pasti dia akan menghormat dan dia akan menyanyikan lagu kebangsaan. Itulah salah satu cara mereka menghargai para jasa-jasa pahlawan yang dahulu. Tidak kayak sekarang, kita mau tinggal enak menikmati doang. Zaman dahulu bukan seperti itu menurut mereka. Tidak segampang itu dan tidak semudah itu. Mereka berkorban luar biasa. Dan jangan lupa, tentara-tentara nasional Indonesia yang dahulu itu awal-awalnya semua dari kalangan santri dan para kiai. Orang-orang kiai dulu yang punya pesantren pangkatnya kolonel, letkol, itu pangkatnya kiai, itu kiai semua aslinya. Karena zaman dahulu yang dulu disebut ada pasukan namanya pasukan Hizbullah. NU mendirikan Hizbullah dulu namanya. Pasukan Hizbullah itulah dibentuk. Nah, adanya awalnya tentara nasional Indonesia itu awalnya dari situ dulu. Dan Bung Tomo pun pada waktu
perang Surabaya pun minta nasihat, dan awalnya pun pertama soal dulu ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pun tidak akan mengeluarkan resolusi jihad berperangnya tanggal kapan sebelum datangnya yang disebut singa dari Cirebon. Siapa namanya? Ki Abbas Buntet, ya, dari daerah Buntet, sekarang disebut Pondok Pesantren Buntet. Ki Abbas bin Abdul Jamil makanya. Ya, Ki Abbas itu sama dengan Ki Hasyim Asy'ari. Nah, setelah Ki Abbas Buntet datang ke Surabaya, baru dimulai peperangan. Karena pada waktu itu panglimanya beliau dari Cirebon. Padahal perjalanannya sampai berapa hari, 5 hari perjalanan baru nyampe ke Surabaya. Boro-boro mau perang kalau kita zaman sekarang, boro-boro bawa badan aja luar binasa. Tuh sampai seperti itunya perjuangan mereka, tanpa pernah memikirkan dirinya, tanpa pernah memikirkan anak istrinya, hartanya. Rela mereka berkorban untuk kepentingan kita yang sekarang saat ini. Makanya jangan lupakan, kata bahasa Soekarno mah, jas merah, ya kan? Jangan lupakan para jasa pahlawan kita yang dahulu. Itulah Ki Abbas Buntet, seorang yang bahasa sekarang mah ibaratnya sakti lah, orang sakti itu. Ki Abbas Buntet itu dia suka bawa kacang hijau. Kacang hijau dilempar suka jadi granat, bakiaknya terompahnya kalau dilempar jadi bom. Itu Ki Abbas Buntet, saktinya luar biasa. Ya, itu salah satu pondok pesantren tua di daerah Cirebon, Jawa Barat. Buntet. Tidak ada hubungan-hubungan historinya, ya, tidak segampang itu. Kata Kanjeng Nabi, afdalul jihadi ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawa. Ya, kata Nabi seperti itu ya. Jihad yang paling utama itu jihad yang melawan hawa nafsu, karena sifatnya batin dan itu kontinu terus menerus sampai kita mati. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sembahlah Tuhanmu sehingga engkau yakin benar-benar. Jadi keyakinan ini penting. Kayak saya bilang tadi, wiridan itu untuk apa? Untuk menimbulkan keyakinan, mensugesti diri kita sampai kita benar-benar yakin kepada Allah. Ya Allah, kalau sudah kita yakin kepada Allah, Allah pasti akan memberikan apa yang kita inginkan. Beda dengan para aulia Allah. Para aulia Allah itu yang tadi saya ceritakan, sakitnya pun kadang-kadang dia minta sembuh malah ditambah sakitnya. Tidak sesuai dengan niat dia yang pertama. Pada waktu ingin mau belajar benar kepada Allah itu ada suara hadif, ya, suara tanpa rupa, bicaranya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak pernah meminta apapun dalam keadaan susah, sakit, apalagi senang. Karena apa? Karena dia sudah bisa melihat bahwa Allah itu lebih tahu segalanya, lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh diri kita, bahkan lebih tahu apa yang kita ketahui. Karena seorang wali itu melihat luar biasa agungnya Allah, hebatnya Allah. Makanya tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Yang ada apa? Zikir aja sebanyak-banyaknya. Dia selalu menyibukkan dirinya hanya berzikir kepada Allah tanpa meminta apapun.
Kata Kanjeng Nabi, tatkala kembali dari perang Sabil di Tabuk, kami kembali daripada jihad kecil kepada jihad yang besar. Jadi Rasulullah sendiri menghendaki dengan demikian itu menyerang setan dan hawa karena kekalnya dan sukar penjagaannya, dan ditakuti daripada su'ul khotimah. Ini yang paling ditakuti. Takutnya kita su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Tuan saya, wahai saudara-saudaraku, kata Tuan Syekh, adapun tauhid itu membakar setan-setan yang bersifat manusia dan jin. Ya, jadi tauhid itu membakar setan yang bersifat manusia dan jin, seperti di surat Al-Nas dan Al-Falaq itu ya. Minal jinnati wanas di surat Anas itu ya. Jadi syaitan-syaitan itu datangnya melalui bentuk manusia dan jin. Karena tauhid itu api bagi syaitan dan nur bagi ahli tauhid. Ingat, tauhid itu api bagi syaitan, cahaya bagi ahli tauhid. Terus, tetapi bagaimana engkau mengucapkan la ilaha illallah sedang dalam hatimu ada berapa banyak yang dipertuhankan? Tiap-tiap sesuatu kamu berpegang kepadanya dan berpegang kepada selain Allah, maka yang demikian itu sesungguhnya berhalamu. Kita suka mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan Allah, berarti itu berhala di dalam diri. Kalau meminta, minta langsung kepada Allah, jangan kepada manusia. Nanti Allah akan memberikan melalui wasilah manusia. Jadi dibalik kadang-kadang orang dibalik, malah terpercaya ke Allah. Padahal masih yakin orang bahwa semua ini yang punya Allah, yang menggerakkan Allah, yang punya kekayaan Allah, yang punya kita juga Allah. Tapi kita kadang-kadang tidak yakin. Setelah kita sudah habis-habisan, sudah hancur-hancuran, sanjung berkeping-keping, baru udah kita kepada Allah. Makanya banyak tempat-tempat penjarahan itu orang-orang yang sudah terakhir, itu jalan terakhir. Dia tadinya awalnya mengandalkan temannya, mengandalkan orang tuanya, mengandalkan saudaranya, mengandalkan kolega-koleganya. Tidak ada yang mampu menanggulangi kebutuhan dia, ujung-ujungnya baru kepada Allah. Allah selalu di nomor terakhir kan. Nah sekarang mah gimana caranya Allah itu di awal dan di akhir? Itu kan sulit menggerakkan itu, keyakinan seperti itu. Nah itu yang disebut namanya ta'anuk itu. Masih ketergantungan dengan makhluk selain Allah. Nah di sini diceritakan kalau kita masih berpegang kepada selain Allah, berarti itu termasuk ke dalam kategori berhala-berhala yang ada di dalam kolbu kita. Kolbu ini ya, maaf ya, bukan di zahir kita, kolbu kita. Masih ada sifat pengharapan bukan kepada selain Allah dalam kolbu kita, berarti itu berhala yang ada di dalam kolbu kita. Jadi tidak akan memberi manfaat kepada kamu dengan tauhid lisan serta hati syirik. Tidak bermanfaat bagimu membersihkan badan sedang hati itu penuh dengan najis. Yang dulu pernah saya ceritakan, bahasa yang tubuh bikulu bikum, bertaubatlah kamu dengan kolbumu. 1000 kali lisanmu bertobat kepada Allah, tapi batinmu tidak bertobat kepada Allah, nonsen, bohong belaka. Ya, lisan ini
hanya untuk supaya kita bisa fokus. Ya, lisan itu hanya untuk membuat fokus kepada Allah saja. Ya, lisan mah ya. Yang asli itu qalbu kita. Nah, setelah selesai qalbu baru summa alsinatikum, kemudian baru melalui lidah kita. Jadi lidah kita itu belajar untuk fokus. Ya seperti orang-orang misalkan disuruh ke depan supaya bisa nggak usah nervous, ya, ulah grogi bahasa orang malah kan disuruh pegang sesuatu, misalkan pegang pulpen ke, pegang handphone ke, pegang apa ke, yang supaya kita bikin tidak grogi. Nah itu lisan itu seperti itu, ya, lisan itu seperti itu. Nah, bedanya tawadu seorang wali Allah dengan tawadu kita itu berbeda. Tawadu wali Allah itu tawadu yang selalu menerima apa yang telah dipilihkan oleh Allah, apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tuh tawadunya wali. Beda dengan tawadu kita. Yang ada selalu bersyukur terus kepada Allah. Itulah tawadu seorang wali. Nah, disinilah jadi tidak akan memberi manfaat kepada kamu dengan tauhid lisan serta hati syirik. Tidak bermanfaat bagimu membersihkan badan sedang hati itu penuh dengan najis. Ahli tauhid menyerang syaitannya, sedang ahli musyrik terserang oleh syaitannya. Duribat alaihimu zillatu aynama thuqifu, Allahu a'lam bishawab. Kabar. Wah, ini kabar ya. 20 menit, 40 menit. Ada. 40 menit. Mesti ada yang nanya maka jadi terkenal. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz tentang masalah doa tadi. Kalau kita tadi kan Pak Ustadz membahas masalah minta kepada Allah. Kan kebanyakan kalau kita nggak minta, kebanyakan katanya sombong. Tapi kan itu kalau di Torikoh, kalau di syariat gimana itu Pak Ustaz? Yeah. Ada juga yang bilang begitu, katanya sombong, nggak pernah minta katanya. Tapi kan apakah benar itu? Dia sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidur satu-satu aja dulu deh. Tenang. Dulu pernah dijelaskan masalah doa ya. Doa yang pertama karena disebut ad-doa hujjah, doa itu senjata untuk orang-orang Islam kan itu. Dan bahkan doa itu yang pertama satu, bahwa seorang itu mengakui bahwa Allah itu Maha memberi, Maha kuasa, makanya dia bergantung kepada Allah doa. Yang kedua, dan mengakui bahwa dia itu seorang hamba, Allah itu seorang Tuhan. Mengakui. Yang ketiga, supaya ada timbul keyakinan bahwa doa itu, kita itu meminta kepada Allah itu pasti akan memberikan apa yang kita inginkan. Kemarin doa dibahas seperti itu. Nah, itu bagian daripada makom syariat.
Kalau sudah memasuki makom yang tadi, kena yang beda makom dengan seperti itu halnya, bedanya seperti itu. Kalau yang tadi kan wastagilu bizikrihi dunal mas'alati, berzikir, sibukkanlah dirimu dengan berzikir kepada Allah duna mas'alati, tanpa meminta apapun. Saking sibuknya kan diri kita berzikir kepada Allah, sampai kita tidak pernah menginginkan apapun, sampai kita tidak pernah meminta apapun. Memang diawalinya bahasanya antum al-khawas. Nah, seperti itu. Kamu orang-orang yang sudah mencapai makom khusus. Ya, bahasanya orang-orang yang sudah mencapai makom khusus. Bahasanya seperti itu. Nah, kalau sudah mencapai makam khusus ya, dia sudah tidak pernah mau meminta apa-apa lagi kepada Allah. Bahkan nanti di akhirnya kan tadi orang-orang yang selalu sibuk man yusgila bizikrihi, siapa saja orang yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah, ata'ahu, aku akan memberikan afdol, yang terbaik. Allah akan memberikan orang-orang yang menyibukkan dirinya berzikir kepada Allah, akan diberikan yang terbaik untuk orang-orang yang bersibuk diri dengan mengingat Allah. Beda dengan orang yang suka meminta-minta, gitu kan. Memang di awalnya tadi antumul khawas, saya orang-orang yang khusus ya. Di awalnya seperti itu. Maka Allah akan memberikan balasannya apa? Ana jalisun man zakaroni, aku duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir kepadaku. Itu jadi kita. Aku akan duduk dengan orang-orang yang suka berzikir kepadaku. Cak Allah, itu di hadis qudsi. Kalau sudah bahasanya Allah seperti itu, coba kayak gimana? Berarti itu sudah makom yang tertinggi. Allah tidak menjanjikan surga ini buat kamu, hal kenikmatan buat kamu, bukan. Tapi aku duduk bareng dengan orang-orang yang suka menyibukkan dirinya berzikir kepada luar biasa. Apa? Ana jalisun man zakar. Ya. Seperti kemarin itu innallaha ma'a sobirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Allah beserta babarangan. Makanya tadi kan orang yang memperjuangkan dirinya untuk melawan hawa nafsu dan syaitan yang ada dalam batinnya, Allah menjanjikan biwajihil karim, bertemu dengan wajahnya Allah. Ini majaz ya, bukan itu. Itu kan kenikmatan tertinggi. Tapi orang-orang yang mati di jalan Allah melalui jihadnya, maha matinya namanya syahid. Itu kan zohir. Contoh, memerangi orang kafir, misalkan dia meninggal dalam rangka memerangi orang kafir, itu meninggal, Allah akan memberikan surganya Allah. Tapi orang-orang yang perjuangkan dirinya untuk melawan hawa nafsunya, setan yang ada dalam dirinya, Allah menjanjikannya liqa'a liwajihil karim, bertemu dengan wajah Allah. Itu kan beda makamnya ya, luar biasa.
Seperti orang yang berpuasa juga. Orang yang berpuasa tidak pernah dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Rahasia. Tuh, sama seperti itu. Jadi itu hal-hal yang luar biasa. Adapun yang tadi kan dibahas masalah doa yang tadi itu. Ada bahasa ud'u rabbakum wa tadarru wa khafiyan. Berdoalah kamu wa tadarru dengan merendahkan hatimu wa khafiyan dan tersembunyi. Ternyata dalam nembak itu kan ayatnya di hopi. Ya. Adanya di hopi, bukan dizaharkan melalui lisan kita. Ya Allah, sambil menangis isi gosah gitu, misalkan barang-barang nangis jujuritan, ya Allah, ya Allah. Terus balik deh, bukan 2 langkah kati 3 langkah. Sudah tangkai mah. Lupa lagi. Kemana kan gitu kan? Sedih pada waktu itu isi gosah, nangis. Mau nyampe rumah aja hilang lagi dah pohon dari. Nah, itulah bedanya. Makanya kita sangat bersyukur, ribuan terima kasih kita sudah Allah pertemukan kita, oleh Allah dipertemukan melalui jalur TKN, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah cabang Suntaraya. Kalau sampai kita tidak bertemu, kita tidak bakal tahu hal-hal yang kayak tadi dibahas tadi, nggak tahu, nggak paham. Kayak mulai tadi urubah tadru khofian kumaha doa aja orang menyahon lagi doa seremonial kieu ya bari cerik teh. Kita tahu seperti itu. Ternyata doa yang paling gagah itu. Luar biasanya seperti itu. Dan ternyata tadi bahasanya, kalau kita selalu menyibukkan diri kita berzikir kepada Allah, sibuk terus berzikir kepada Allah tanpa an masalah, tanpa meminta apapun, Allah akan memberikan afdal yang lebih utama kepada orang-orang yang suka menyibukkan dirinya kepada Allah berzikir daripada orang-orang yang suka meminta kepada Allah. Memang ada di bahasa yang lain, kita berdoa kepada Allah, kok doa Allah nggak pernah dikabul-kabulkan? Karena senangnya Allah mendengarkan doa kita, rintihan-rintihan kita. Bahasanya kan seperti itu. Nah, memang kalau misalkan dikelaskan ke hal yang tadi, yang saya bahas tadi, memang beda lagi. Karena memang makomnya sudah berbeda lagi. Itu saja sebetulnya. Tapi memang kalau kita pikir-pikir, buat apa kita banyak meminta? Toh karena Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Wa anta alamul ghuyub. Wallahu alimun basir, Maha tahu dan Maha melihat. Kan Allah mah itu benar. Tapi tidak ada harus dipermasalahkan dalam hal ini. Tergantung kitanya sendiri aja. Ya. Kalau memang masih di makom hal seperti itu mah enggak. Kamu si makom 5 lain deui memang. Di makom yang kedua itu udah lain lagi. Karena sudah tidak ada yang dilihat hanya Allahnya saja. Udah ya? Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Nanya juga belum, tadi mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan terakhir dari saya, Ustaz. Saya menanyakan masalah keyakinan. Semisal karena kita yakin dalam hati kita, semisal ada orang disuruh, kalau kamu memang benar-benar yakin dari keyakinanmu, saya tes, coba kamu disuruh minum racun seumpama, kamu yakin kamu nggak akan meninggal atau mati gitu. Tapi kan kalau secara
logika kalau kita minum racun kan pasti mati. Nah tapi balik lagi dari keyakinan kita, saking kita yakin itu bagaimana kan? Maksudnya apa ya? Itu masalah keyakinan dilencengkan atau karena kalau kita benar-benar yakin minum racun itu tidak akan mati saking kita yakinnya dari keyakinan itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kalau masalah itu kan kata Kanjeng Nabi yang sering kita baca, Bismillahilladzi la yadurru, dengan menyebut nama Allah tidak ada sesuatu yang membahayakan diri kita, ya, apapun itu, selama kita sandingkan nama Allah ma'asmi syai'un dengan sesuatu fil ardi wala fis samai wa huwa samiul, baik yang ada di bumi dan di langit, tidak akan memberikan efek bahaya terhadap diri kita selama kita yakin sama Allah bahwa samiul alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Daun saja jatuh ke bawah kalau tidak ada izin dari Allah tidak bakal bisa jatuh. Kita pun kalau bukan dari izin Allah, adanya af'al Allah, kita tidak akan bisa. Tapi karena kita kesombongan kita, merasa bisa semua, bisa ini, bisa itu, padahal semua dari Allah. Dan keyakinan pun sebetulnya gini, yakin, iman, amano, yakin itu sama, ya, yakin, keyakinan. Selama kita yakin pasti akan timbul. Kita mewiridkan sesuatu, setiap hari kita baca misalkan ya Rozak 1000 kali atau 80.000 kali sehari, kita yakin bahwa Allah akan berikan rezeki kepada kita. Allah akan memberikan rezeki itu kepada kita kalau sudah timbul keyakinan kita. Nah, wiridan-wiridan itu sebetulnya intinya aslinya mensugesti diri kita bahwa Allah itu yakin akan memberikan apa-apa yang kita minta. Itu sifatnya mensugesti. Kalau misalkan contoh lagi, pada waktu zaman Syekh Abi Yazid Al-Bustami, pada waktu dia melewati air, melewati sungai, kata Tuan Syekh Abi Yazid Al-Bustami, panggil namaku, ingat namaku, kata Tuan Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Akhirnya dia bisa berjalan di air bareng dengan Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Di tengah jalan keyakinannya berubah. Kok gua harus nyebut nama dia? Kan Allah Maha segalanya. Aku nyebut nama Allah aja, pas nyebut nama Allah malah nyilam ke dalam air. Nah, itu sugesti keyakinan. Ya. Kalau memang seseorang menyuruh gitu, seorang guru mursyid, ya, kayak mulai tadi minum racun, seorang orang yang hebat yakin, ikuti, nggak masalah. Seperti tadi yang Syekh Abi Yazid Al-Bustami, selama dia yakin kepada gurunya, kan karena gurunya sudah dekat kepada Allah, bukan berarti dia syirik, ya, menduakan kepada Allah, bukan. Tapi dia orang, kita bertawasul, berwasilah kepada beliau. Nah, dari dialah direkomendasikan kepada Allah. Karena dia tidak yakin, pas pada waktu jalan dia sudah tidak yakin, cuma di tengah jalan dia ragu, kenapa harus menyebut nama dia? Kalau menyebut nama Allah mungkin lebih gagal lagi, atau lebih hebat lagi, atau seperti apa lagi. Ternyata malah masuk ke dalam air. Nah, disinilah kalau dalam bertorikoh itu jangan ada keraguan.
Ya, kalau bermursyid itu jangan ada keraguan. Kecuali awal kemarin kita masih memilih-milih mana tariqah yang cocok buat ahwal ruhani kita. Ya, yang cocok dengan ruhani kita. Bukan cocok dengan nafsu kita. Karena terpengaruh oleh teman, oleh keluarga, bahwa kita ikut-ikutan ke TKN Surya Raya. Tidak seperti itu. Karena beda-beda ruhani kita cocoknya di mana. Apakah cocoknya di TKN, di Qadiriyah Naqsabandiyah, apakah cocoknya di Naqsabandiyah saja, apakah di Qadiriyah saja, apa di Saziliyah, apa di Syauqariyah. Ya, itu beda-beda. Tergantung ruhani kita cocoknya di mana. Nah, di sini kita bermursyid karena Syamil Sallallahu Fatajul itu harus yakin. Kalau nggak yakin mah muali tidak akan timbul keberkahan. Begitu juga terhadap semuanya harus seperti itu. Apalagi kita kepada Allah, kepada mursyidku seperti itu, supaya tidak ada syak, keraguan, mang-mang dalam diri kita, was-was dalam diri kita. Kita pegang teguh. Karena luar biasanya ya, kalau dalam thariqah seperti itu. Ciri seorang mursyid pada waktu si murid, pada waktu mengalami sakaratul maut, pasti dia hadir untuk membantu muridnya. Udah pasti itu. Itu kenapa? Dia bilang pasti karena banyak testimoni yang bicara seperti itu. Real, fakta, bukti ada semua. Makanya ada yang bilang waktu kemarin laporan ketua seperti itu kan gini-gini, minimal harus begini dulu, 11 tahun dulu dan 20 tahun dulu kita ngaji. Iya, memang seperti itu. Itu tergantung mursyidnya. Kalau mursyidnya sekelas Abah tidak seperti itu, diri beliau yang bertanggung jawab. Apa yang pusing? Kalau memang itu harus seperti itu, mungkin sudah dilarang-larang sampai sekarang tuh. Makanya beda kebijakan-kebijakan mursyid. Yang lain itu beda-beda. Dari silsilah yang paling terdekat pun, dari mulai abah anak ke abah sepuh pun, kebijakannya pun berbeda. Di abah sepuh kebijakannya beda, ketat, benar. Sebelum kita masuk di talqin, riadah dulu mandi 40 hari. Sudah mandi 40 hari di talqin, belum bisa juga. Balik lagi, riadah lagi, mandi lagi. Seperti itu berkali-kali. Nah, beliau mah beda kebijakannya. Makanya banyak yang ngomong begitu, jangan kita sampai bergeser semilih pun. Karena ada yang bertanggung jawab beliau. Kalau memang kita misalkan kelas kita memang tidak diperbolehkan masuk ke dalam TKN begini, tanya beliau tanggung jawabnya. Pusing-pusing amat. Terus pernah saya bahas tentang masalah kemursyidan. Beliau kamilun jami'un, kamil sempurna dari semuanya. Dari sisi apapun, dari sisi keilmuan, apapun, akhlaknya. Dan kita harus pegang teguh, yakin kita. Karena keyakinan itu modal utama, yakin. Kalau keyakinan tidak ada, aduh gimana? Contoh yang paling berat masalah keyakinan. Ujung-ujung Kanjeng Nabi Muhammad bilang bahwa dia semalam habis melakukan Isra Mi'raj. Pada waktu itu kan banyak orang ngatai Kanjeng Nabi. Wow, seedan sama orang gila. Kapan berangkatnya dari Mekah aja ke Palestina? Kalau ditempuh jalan kaki berbulan-bulan. Dari Palestina Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Coba. Banyak orang berpaling pada waktu itu. Yang benar siapa? Abu Bakar Siddiq. Padahal pada waktu itu kejadiannya itu kan hiburan. Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad pada waktu itu
sehabis dakwah di Taif, Nabi kan diserang habis-habisan. Nabi sempat sedih sampai gigi gerahamnya, ya kan, tertanggal itu kan. Dia menengadahkan darahnya, jangan sampai darah ini jatuh ke bumi. Kalau sampai darah Kanjeng Nabi jatuh ke bumi, malaikat tidak pernah terima, dan Allah pun tidak akan pernah terima. Makanya berusaha semaksimal mungkin Kanjeng Nabi Muhammad ya menadahkan darahnya jangan sampai jatuh ke bumi. Nabi bersedih pada waktu itu, bersedih Kanjeng Nabi ke Allah. Akhirnya sama Allah dihibur. Dihiburnya melalui eta piknik ke Sidratul Muntaha. Mulai dari buka ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu dalam rangka piknik liburan, refreshing lah bahasa orang mah. Jadi fresh lah Kanjeng Nabi itu ya. Nah, pulang dari sono kan banyak kan timbul-timbul banyak kan Nabi makan buah-buahan itu kan. Setelah pulang dari Isra Mi'raj kan Kanjeng Nabi pengen berhubungan dengan istri Siti Khadijah, lahirlah Siti Fatimah. Makanya Fatimah mah luar biasa, bagian daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang tidak pernah yang tidak pernah nifas, itu Siti Fatimah. Dan melahirkan orang-orang yang mulia, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Makanya kalau Kanjeng Nabi ingin mencium baunya surga, Kanjeng Nabi pasti akan mencium Siti Fatimah. Itu awal mula Siti Fatimah pada waktu kejadian Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Kanjeng Nabi banyak orang yang mencemooh Kanjeng Nabi. Ah, impossible, tidak mungkin, bohong. Karena yakin sahabat-sahabat Nabi, terutama Abu Bakar Siddiq, makanya Siddiq yang membenarkan semua apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi. Keyakinan mahal. Kita pun juga kalau bukan karena keyakinan, ngapain lo tukang tongeng? Karena kita yakin, ya kan? Hanya rukun Islam, rukun iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Jadi modalnya apapun keyakinan. Kalau Anda misalkan berguru ilmu hikmah pun harus yakin. Kalau nggak yakin mah nggak bakal nempel. Misalkan nih NTP diisi untuk kekebalan, kan langsung dites, dicoba pakai golok. Kalau lu nggak yakin jebol. Kalau yakin insya Allah nggak jebol. Itu dari awal keyakinan. Kalau kita ragu jebol. Tapi kalau kita yakin, aku yakin, insya Allah nggak jebol. Tapi di dalam hikam itu beda. Ada yang disebut namanya Ainul Yakin, ada yang disebut namanya Nurul Yakin, ada yang disebut namanya Hakul Yakin. Jadi Al-Hikam nanti dibahas itu ya. Kita cukup ya. Cukup. Sekolah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul karim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bi fudhil arifin. Allahumma iftah lana bi fudhil arifin. Allahumma iftah lana bi fudhil arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan
Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.